Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Hari ini kita akan membahas materi tema 4 kelas 2 subtema 3 pembelajaran 3. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Konten ini saya buat untuk membantu orang tua dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Jawaban bersifat terbuka agar dimungkinkan bagi siswa dan orang tua dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih baik. Buka buku tema 4 kelas 2 subtema 3 pembelajaran 3 halaman 120. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Setelah kita amati gambar ini, apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Yaitu teko, tempat pensil, celengan, vas bunga, dan lainnya. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Sudip, tali pemotong, cetakan, putsir, pisau pahat, tungku pembakar, meja putar, dan kayu bulat atau penggiling. Alternatif jawaban yang tadi kita taruh di sini saja ya, biar jelas. Lanjut halaman 121. Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Kalau belum tahu, kita baca bacaan di bawah ini ya, cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Yang keenam, tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. Yang ketujuh, sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Yang kedelapan, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Lanjut halaman 122. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah kerajinan dari tanah liat. Tirukan bentuk boneka atau benda-benda di sekitarmu. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, ini bentuk vas bunga Dayu. Cantik ya. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Tentu masih ingat ya. Lanjut halaman 123. Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Nah, ruas garis pada prisma yaitu apa? AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1, ruas garisnya itu ada 9, yaitu BC, CD, DB, FG, GH, HF, BF, CG, dan DH. Untuk nomor 2, ruas garisnya ada 1, 2, 3, 4, ada 8 ya. AB, BC, CD, DA, AE, BE, CE, dan DE.
Untuk nomor 3, ruas garisnya ada 6, AB, BC, CA, AD, BD, dan CD. Untuk nomor 4, ini ruas garisnya ada 10, yaitu AB, BC, CD, DE, EA, AT, BT, CT, DT, dan ET. Untuk nomor 5, ruas garisnya ada 15, yaitu KL, LM, MN, NO, OK, PQ, QR, RS, ST, TP, KP, LQ, MR, NS, dan OT. Lanjut halaman 124. Ayo mengamati. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Dayu berkata, "Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali." Benny menjawab, "Betul," kata Dayu. "Tempat ini juga berantakan, kita juga harus merapikannya kembali." Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, mejanya kotor sekali. Bawahnya, ayo berlatih, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Alternatif jawabannya yaitu isi pembicaraan Dayu dan teman-teman adalah tentang sebuah kewajiban dalam merapikan dan membersihkan kembali tempat mereka setelah selesai dalam membuat kerajinan. Nomor 2, tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan adalah merapikan dan membersihkan kembali tempat di mana mereka membuat kerajinan. Nomor 3, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Saya akan setuju dengan ide Dayu untuk bersama-sama membersihkan dan merapikan tempat tersebut seperti sedia kala, agar nyaman dan bersih ditempati beraktivitas. Nomor 4, apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Saya sangat setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman karena tindakan yang mereka lakukan adalah hal yang sangat bagus. Dayu dan teman-teman menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan cara membersihkan dan merapikan kembali tempat mereka beraktivitas. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Tempat tersebut menjadi tidak nyaman lagi untuk digunakan, serta kotoran yang ada bisa mengundang hewan yang membawa kuman untuk datang, sehingga tidak sehat untuk beraktivitas lagi di tempat tersebut. Nah, bawahnya ini adalah teka-teki silang, soalnya mendatar tempat yang berair. Lanjut halaman 126. Untuk yang menurun itu noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Yang nomor 3, kotor dan tercemar. Untuk mengisi nomor 1 mendatar, tempat yang berair yaitu becek. 2 menurun, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil yaitu bercak. Nomor 3, kotor dan tercemar yaitu kumuh. Bawahnya membaca, bacalah teks berikut dengan nyaring. Judulnya tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek.
Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Alternatif jawabannya yaitu informasi yang saya peroleh dari isi teks di atas adalah tempat yang kumuh dan becek. Harus dibersihkan karena banyak membawa kerugian serta dapat membahayakan diri. Lanjut halaman 127. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Nah, ini tampak sekali mejanya sangat kotor. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Ada informasi yang saya peroleh dari gambar yaitu terlihat sebuah meja untuk membuat kerajinan tanah liat yang terlihat sangat kotor dan berantakan. Terdapat tumpahan air sehingga membuat tempat tersebut becek dan kumuh. Bawahnya, adakah lingkungan di sekitarmu seperti gambar? Alternatif jawabannya bisa tidak ada karena tempat membuat kerajinan setelah digunakan selalu dibersihkan dan ditata kembali. Ayo menulis, buatlah hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Dikasih judul lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan becek dan kumuh adalah tipe lingkungan yang sudah seharusnya dihindari oleh semua orang. Lingkungan becek dan kumuh dapat menjadi tempat bertumbuh dan menyebar yang sempurna bagi bibit penyakit. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa menunjukkan berbagai bentuk bangun ruang di lingkungan sekitar. Menemukan ruas garis yang membatasi setiap bangun ruang yang ditunjukkan. Nah, sekian dulu pembahasan materi kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.